Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, kita kembali pada kisah Abdullah bin Abdul Muthalib yang tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah, apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Adik-adik tersayang, Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah silsilah Nabi Muhammad SAW. Gadis yang meminang. Adik-adik tersayang, sesaat setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib mengandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" Aku akan pergi bersama ayahku. Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu. Tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah. Dia menatap gadis itu dengan gugup. Siapakah gadis ini? Pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lembah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya. Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdi Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Adik-adik tersayang, keesokan harinya Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin. Abdullah menyapanya. Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin? Gadis itu menjawab dengan ketus. Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Adik-adik tersayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini.
Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu, keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan. Hatiku pun terasa tertinggal di sini, Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu, Kanda. Abdullah mengangguk. Tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu, aku adalah pemuda tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor unta dan beberapa kambing perah. Selain itu, tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Dia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Adik-adik tersayang, apa yang dirasakan Aminah pun terbukti. Kematian Abdullah. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian dalam perjalanan pulang ia singgah di Yasrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku tak akan kuat menempuh perjalanan pulang, Kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk. Akan kami sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Haris, Panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. pergilah ke Yasrib, lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Haris pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yasrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal. Kata mereka kepadanya. Mari kami antar engkau ke pusaranya. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah, apalagi saat itu ia tengah menantikan kehadiran bayinya. Selamat jalan Kanda, Isa Aminah. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita. Adik-adik tersayang, tak lama lagi bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abrahat atau tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu datang dan lihatlah. Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu.
Sungguh di hatiku kini dirimu berhadir sebagai pengganti Abdullah. Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. Aku memberimu nama Muhammad, Kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji. Sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Siapa nama putra Abdullah cucumu itu? Tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. Muhammad. Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Kuinginkan ia menjadi orang-orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Jawab Abdul Muthalib. Yang menyusukan. Adik-adik tersayang, saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalangan agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zuwair. Suamiku, panggil Halimah. Tahun ini sungguh tahun kering, tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat, unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini. Jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad, kata Aminah kepada pasangan tersebut. Ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Halimah dan suaminya, Haris bin Abdul Uzza, saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan menyusui Muhammad menolaknya karena ia anak yatim. Halimah. Ketika Halimah dan Harits kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut. Begitulah adik-adik tersayang. Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayi mungilnya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad. Sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian Halimah menyusui Muhammad. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap,"
kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. Anak kita tidur dengan lelap, bisik Halimah kepada suaminya. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Malam itu keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun, Gumam Harits. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. Malam ini benar-benar malam yang indah, kata Halimah kepada Harits. Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ. Adik-adik tersayang, dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, kembali terjadi hal yang mengherankan. Suamiku, tidakkah engkau melihat terjadi hal yang aneh pada keledai tungganganku? Tanya Halimah. Saat kita pergi, kedelai ini berjalan pelan sekali. Harits menanggapi. Tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah. Padahal beban yang dibawanya cukup berat. Adik-adik tersayang, keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu. Halimah, putri Abu Du'aib, panggil para wanita itu keheranan. Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi? Demi Allah begitulah, balas Halimah. Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Ketika tiba di rumah Halimah dan Harits, tambah terkejut. Sepetak tanah kita, bisik Halimah tak percaya. Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga. Seru Harits. Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memeras dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu. Kini tiba saat mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Muhammad kembali ke dusun. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra sulung tunggalnya itu. Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat, ujar Aminah sambil mencubit gemas pipi putranya. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. Kalian telah merawat Muhammad dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih? Halimah dan suaminya saling berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. Kami cuma berharap andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini kembali bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah. Pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta ada benarnya. Tetapi hatinya bimbang karena dia hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Namun Abdul Muthalib datang. Bangga sekali dia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman.
Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai dia berusia 5 tahun. Kata Abdul Muthalib. Agar dia di situ belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih sehingga dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula. Aminah mengerti bahwa dia harus kembali melepas Muhammad demi masa depan putranya sendiri. Beri aku waktu beberapa hari bersama putraku, setelah itu bolehlah kalian membawanya kembali, kata Aminah. Adik-adik tersayang, akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Peristiwa apakah itu? Pembelahan dada. Adik-adik tersayang, peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. Ada apa? Tanya Halimah dan suaminya panik. Saudaraku yang dari Quraisy itu dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan. Halimah dan Haris segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. Halimah dan suaminya memerhatikan wajah Muhammad baik-baik. Apa yang terjadi kepadamu, Nak? Tanya mereka. Aku didatangi seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari. Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Muhammad pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan. Aku takut Muhammad datangi dan digoda oleh jin, kata Halimah kepada suaminya. Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah, jawab Haris. Adik-adik tersayang, sebenarnya siapakah seorang laki-laki itu?